Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA dimanapun Anda berada, senang bisa kembali berjumpa dalam program kita Ruhani Hazain, di mana kita akan membahas karya dari Hadrat Masih Maud SAW yang telah dikompilasi menjadi satu kitab Ruhani Hazain. Dan dalam episode kali ini kita kembali akan membahas buku pertama dalam jilid ke-16 Ruhani Hazain yang berjudul Khutbah Ilhamiyah. Saya Hafizur Rahman, di studio telah hadir narasumber kita, Bapak Maulana Abdul Karim. Mari kita sapa beliau terlebih dahulu dan kita mulai pembahasan mengenai buku ini. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Bapak hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Sehat ya, Alhamdulillah. Baik, dalam episode kali ini kita akan kembali membahas buku Khutbah Ilhamiyah pada bab pertama, yakni juga berjudul Khutbah Ilhamiyah. Dan pada episode sebelumnya kita sudah membahas banyak hal mengenai buku ini, dan memang ada hal-hal penting lainnya yang patut kita bahas untuk episode kali ini. Nah, saya ingin tanyakan kepada Bapak, kira-kira apa-apa saja hal-hal yang akan kita ulas dalam episode kali ini? Silakan. Ada beberapa hal yang kalau diringkaskan mungkin ada 3 poin yang akan disampaikan pada kesempatan ini. Yang pertama adalah hal-hal tambahan yang berkaitan dengan penyampaian atau peristiwa disampaikannya khutbah tersebut. Kemudian yang kedua adalah disampaikannya kasaf ataupun pemandangan seseorang sahabat mengenai peristiwa khutbah ilhamiah tersebut. Kemudian yang ketiga, kita akan menyampaikan beberapa bait kutipan dari buku tersebut. Ya, baik. Kita masuk ke pembahasan pertama mengenai hal-hal tambahan atau bisa kita bilang fakta-fakta penting lah Pak ya, mengenai terjadinya peristiwa ini. Apa-apa saja hal-hal yang penting atau fakta-fakta penting yang perlu kita ketahui mengenai buku ini, terjadi peristiwa tersebut. Sebagaimana kita ketahui bahwa khutbah ilhamiyah ini adalah terjadi dalam rangka merayakan Idul Adha. Otomatis ini terjadi pada tanggal 10 Zulhijjah. Tahunnya adalah 10 Zulhijjah 1317 Hijriah. Itu bertepatan dengan 11 April tahun 1900. Kemudian di mana dilaksanakannya khutbah Idul Adha ini? Kan di Kadian ada Masjid Mubarak, ada Masjid Aqsa. Jadi disampaikan peristiwa ini, khutbah tersebut disampaikan di Masjidil Aqsa di Kadian. Kemudian pada saat pelaksanaan Idul Adha, yang menjadi imam untuk sholat Idul Adha itu adalah Maulwi Abdul Karim Sialkoti Sahib. Dan setelah itu Hazrat Masih Maud SAW, beliau menyampaikan khutbah. Kemudian ada beberapa hal yang menarik juga mengenai sebelum disampaikannya khutbah. Di sini ada satu referensi yang menyampaikan ketika Hazrat Masih Maud SAW pergi menuju Masjidil Aqsa untuk sholat id, beberapa sahabat tercintanya memapah beliau. Jadi beliau bertopang kepada para sahabat beliau. Karena mengapa? Beliau merasakan sangat lemah, tapi ada satu hal yang ajaib. Ketika berdiri untuk menyampaikan khutbah, Allah Ta'ala mengaruniakan kekuatan kepada beliau. Maka beliau pertama-tama menyampaikan kata-kata dalam bahasa Urdu. Dalam bahasa Urdu dulu disampaikan pengantar. Mengapa demikian? Itu dikarenakan pada saat tersebut ada beberapa orang Hindu dan Arya dari desa sekitar sana yang sudah hadir di tempat tersebut, di Masjidil Aqsa. Berdiri di sana, datang di sana, maka beliau menyampaikan dakwah ya kepada mereka dengan kata-kata dalam bahasa Urdu. Nah, sebelum masuk kepada ilham yang akan disampaikan, beliau bersabda, sesungguhnya keadaanku sekarang adalah tiba saatnya beralih kepada ilham. Maka hendaknya kedua orang dari antara kalian, yaitu yang dimaksud adalah Maulwi Abdul Karim Sialkoti Sahib dan Maulwi Hakim Nuruddin Sahib, membawakan kertas, pena, dan juga tempat tintanya. Lalu beliau perintahkan, tulislah apa yang aku katakan sekarang, satu demi satu atau kalimat demi kalimat.
Dan jika kalian berdua ingin bertanya tentang sesuatu, maka tanyakanlah pada saat itu juga, karena aku tidak bisa memberitahukan sesuatu pun setelah itu. Jadi permulaan khutbah beliau sampaikan dalam bahasa Urdu, lalu beliau mulai khutbah dalam bahasa Arab sebagaimana disampaikan tadi di atas. Kemudian hal yang lainnya lagi adalah, jadi berapa sih hadirin yang hadir di Masjid Aqsa untuk menyaksikan atau menyimak khutbah beliau ini? Kan khutbah disampaikan dalam bahasa Arab, sementara kita tahu bahwa kadian pada waktu tersebut ya orang-orang Hindu gitu kan. Khutbah ini telah disaksikan dan didengar oleh mendekati sekitar 150 atau 200 orang hadirin. Ya. Seorang sahabat Musi Zafar Ahmad Kapur Talwi, beliau menyampaikan, Hazrat Masih Maud mulai menyampaikan khutbah bahasa Arab secara spontan, murtajalan, mustahdoron, artinya tanpa persiapan. Ya. Jadi secara spontan dan beliau bersabda, ya ibadallah. Belumlah beliau menyampaikan khutbah, melainkan hanya beberapa kalimat saja, sampai suatu keadaan yang didapati menguasai atau menarik perhatian hadirin, yang jumlahnya mencapai sekitar 200 orang. Mereka larut dalam menyimak khutbah huzur, khutbah Hadrat Masih Maud, yang kehikmatannya itu tidak bisa digambarkan. Hal itu ditujukan oleh pengaruh khutbah mukjizat itu, yaitu semua larut di dalamnya, betapapun dari antara mereka tidak tahu bahasa Arab. Karena memang orang-orang Hindu tidak bisa berbahasa Arab, kecuali hanya beberapa orang saja yang bisa berbahasa Arab. Mungkin Maulwi Nuruddin, Abdul Karim Sialkoti Sahib, beliau bisa berbahasa Arab, tetapi yang lainnya tidak bisa berbahasa Arab. Ini dikutip dari riwayat sahabat dan dinukil juga dalam Tarikh Ahmadiyah jilid 3 halaman 92. Jadi dari peristiwa ini dapat ditarik poin bahwa ini betul-betul suatu mukjizat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Hazrat Masih Maud Wassalam. Ya, beliau sebagai bukan orang Arab, tetapi melalui janji Allah Subhanahu wa taala kepada beliau bahwa beliau akan diberikan suatu kalam yang diberikan kefasihan yang akan disampaikan kepada hadirin dalam bahasa Arab. Ya, baik. Banyak hal yang menarik ya Pak ya yang perlu kita ketahui mengenai terjadinya peristiwa ini. Dan satu hal yang tadi saya highlight adalah bagaimana kondisi beliau yang lemah pada waktu itu sampai dipapah. Dan ketika menyampaikan khutbah, beliau dapat berdiri dengan karunia Allah Ta'ala tentunya. Kemudian yang menyampaikan khutbah dan sebagai imam sholat id pada waktu itu berbeda orangnya. Yang imamnya tadi Bapak sampaikan adalah Maulana Abdul Karim Sialkoti, dan yang khutbah adalah beliau sendiri, Hazrat Masih Maud. Dan beliau tetap memberikan pengantar dalam bahasa Urdu karena para hadirinnya orang Hindu yang tidak mengerti bahasa Arab, beliau mengawali dengan bahasa Urdu ya Pak, kemudian baru beralih ke bahasa Arab sesuai dengan ilham Allah Ta'ala. Dan dua orang yang pencatat adalah Maulana Abdul Karim Sialkoti dan Maulana Hakim Nuruddin, dan dihadiri oleh 150-200 orang. Baik, kita beralih ke poin kedua yang tadi Bapak sampaikan mengenai kasyaf yang diterima oleh sahabat berkenaan dengan peristiwa ini. Bagaimana kasyafnya, Jan? Silakan, Ma. Jadi ada beberapa hal yang mendukung terhadap kedudukan khutbah ilhamnya ini sebagai mukjizat. Yang pertama adalah di dalam pengantar yang ditulis oleh beliau sendiri, beliau menulis demikian. Ini adalah kitab yang salah satu babnya, yaitu yang berupa khutbah Idul Adha, telah diilhamkan kepadaku dari Tuhan para hamba pada suatu hari raya, yaitu Idul Adha. Saya membacakannya di hadapan hadirin dengan bimbingan penyampaian Ruhul Amin, artinya dengan bimbingan para malaikat. Tanpa bantuan penulisan, tanpa persiapan naskah, ya, tanpa bantuan penulisan dan penaskahan. Maka tidak ragu lagi, itu adalah mukjizat. Tiada mampu seorang manusia pun berbicara sepertiku spontan, tanpa persiapan, tanpa diramu, tanpa dipersiapkan, berkenaan dengan penjelasan-penjelasan dan makrifat-makrifat yang seperti ini. Beliau di bagian akhir di cover buku tersebut menulis, saya menamai risalah ini dengan khutbah ilhamiyah, dan sesungguhnya
aku telah diajari melalui risalah buku atau kitab khutbah ilhamiah itu satu ilham pada bagian pertama yang merupakan satu mukjizat. Untuk mendukung hal tersebut, di dalam Tazkirah halaman 256-257 tercatat, pada tanggal 19 April 1900, artinya berapa? Khutbah disampaikan kan 11 April 1900. Nah, pada tanggal 19 April 1900, Hajat Mansur Salam menulis tentang mimpi dari sahabat beliau, Mia Abdullah Sanauri, di mana beliau berkata, Mia Abdullah Sanauri menyampaikan, Munsi Gulam Qadir almarhum dari Sanaur, berarti dari tempat yang sama dengan daerah yang sama dengan beliau ya, dengan Abdullah Sanauri sahib, datang di sini di Kadian. Saya, yaitu Mia Abdullah Sanauri, mengabarkan mengenai sebuah jalsa atau pertemuan dan meminta pendapat dari Munsi Gulam Qadir almarhum. Lalu beliau menjawab, terdengar suara gemuruh di atas langit. Mimpi tersebut serupa dengan mimpi dari Sayyid Amir Ali Shah Sahib. Pada waktu khutbah Id berbahasa Arab sedang dibacakan, beliau melihat Hazrat Rasulullah SAW, melihat Hazrat Isa SAW, melihat Hazrat Musa SAW, dan Hazrat Khidir SAW juga hadir mendengarkan khutbah itu. Pemandangan itu beliau lihat dalam kasyaf ketika sedang mendengarkan khutbah tersebut. Jadi ini disampaikan oleh Hajat Masih Maud untuk mendukung dan tercatat di dalam Tazkirah. Iya. Yang dicatat pada tanggal 19 April ya Pak, tahun 1900. Ya. Baik. Kita lanjut ke poin ketiga mengenai satu bagian yang beliau sampaikan ya Pak ya. Nah, ini bagian apa yang beliau sampaikan di sana? Poinnya apa? Bisa Bapak sampaikan. Baik. Untuk mengambil berkat dari bahasan kita mengenai khutbah ilhamiah ini, kalau secara bahasa kan khutbah artinya khutbah ataupun pidato, pesan, dan ilhamiah artinya bersifat wahyu atau bersifat ilham. Di khutbah ilhamiah, jadi khutbah berdasarkan ilham. Artinya khutbah bukan berdasarkan persiapan diri sendiri, tetapi atas tadi disampaikan dengan bimbingan Ruhul Amin dari Malaikat Jibril atas bantuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Malaikat Jibril tersebut. Nah, poin yang akan disampaikan yang dikutip dari khutbah ilhamiah tersebut adalah, karena khutbah tersebut adalah berkaitan dengan Idul Adha, maka ada satu poin yang mana kita ketahui bahwa Idul Adha itu disampaikan pada bulan Zulhijjah. Dan kita tahu bahwa Zulhijjah itu adalah bulan terakhir dalam bulan-bulan Islam. Artinya bulan ke-12 kan, bulan pertama Muharram, kedua Safar. Nah, Zulhijjah artinya bulan ke-12, bulan terakhir dalam bulan-bulan Islam. Nah, di sini beliau sampaikan, ayyuhal ikhwanu, inna zamanana hadha yudohi syahrona hadha bitanasubitam. Yang artinya, wahai saudara-saudaraku, sesungguhnya zaman kita ini menyerupai bulan kita ini, bitanasubitam, dengan keselarasan, dengan keserasian atau dengan harmoni yang sangat sempurna. Fa innahu akhirul azminah wa inna hadha syahra akhirul ashhuri min syuhuril Islam. Wa kilahuma qaribun minal ihtitam. Di sini disampaikan fa innahu akhirul azminah. Ya, karena zaman kita ini adalah akhir zaman. Ya. Wa inna hadha syahra, dan bulan kita ini yakni bulan Zulhijjah, akhirul ashhur, merupakan bulan terakhir min syuhuril Islam, dari bulan-bulan Islam. Wakilahuma qaribun minal ikhtitam, kedua-duanya lekat dengan akhir. Ya, akhir zaman berarti akhir daripada zaman, kemudian Zulhijjah akhir daripada bulan-bulan
Islam. Jadi kedua-duanya memiliki keterkaitan. Itu disampaikan di dalam kutipan tersebut. Lalu selanjutnya di sini disampaikan wa fi hadza duhaya wa fi dzalika duhaya. Di dalam Zulhijjah ada pengorbanan-pengorbanan, wa fi dzalika duhaya, dan di akhir zaman juga ada pengorbanan-pengorbanan. Wal farqu farqul asli wal aksul maroya. Lalu di mana letak perbedaannya? Kan gitu yang menjadi pertanyaan. Wal farqu, letak perbedaannya adalah farqul asli wa aksul maroya. Jadi ibarat beda antara asli dan pantulan cermin. Pantulan daripada kalau kita misalkan bercermin kan, ya, berarti kita yang asli, wujud yang ada di dalam cermin itu berupa pantulan dari wujud asli itu. Jadi letak perbedaan antara dua hal tersebut adalah ibarat antara yang pokok atau asal dengan pantulan atau bayangan-bayangan cermin. Wa qad sabaqa namudajuha fi zamani khairil baroya. Contohnya itu sudah pernah ada pada zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebaik-baik makhluk. Jadi dari sini dapat disimpulkan kalau secara zauhar atau mutiara-mutiara daripada khutbahnya sudah disampaikan pada episode sebelumnya, tetapi yang poin yang dapat ditarik pada kesempatan ini adalah baik bulan Zulhijjah yang merupakan bulan pelaksanaan Idul Adha ataupun akhir zaman, dua-duanya memiliki kaitan dengan pengorbanan. Itu mungkin yang dapat disampaikan. Baik. Ya, demikianlah 3 poin ya Pak ya, 3 poin penting yang sangat berguna untuk menambah wawasan kita ketika kita membahas atau mendiskusikan mengenai buku Khutbah Ilhamiyah, terutama bagian pertama ini ya Pak ya. Jazakumullah atas waktu dan pembahasan yang telah Bapak sampaikan. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita semua. Baik pemirsa MTA dimanapun Anda berada, demikianlah pembahasan kita mengenai buku Khutbah Ilhamiyah, masih mengenai bab pertama dalam buku ini. Mudah-mudahan dapat menambah wawasan kita dan memperkuat keimanan kita. Saya Hafizur Rahman beserta kru yang bertugas mohon undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.